Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pada ibadah kali ini kita mau bersyukur kembali buat Tuhan bahwa kasih setia-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan buat kita. Dalam badai apapun, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena Dialah perisai hidup kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, yes, di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus dalam hidup kami Tuhan, karena Kaulah perisai kami Tuhan, kekuatan kami. Yesus, Haleluya.
akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya Bapa, inilah iman percaya kami Tuhan. Walaupun kami saat ini mungkin ada di tengah gelombang Tuhan, tapi kami ingin Tuhan mengarahkan hati kami tetap fokus Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pelindungan kami. Karena hanya jalan bersamamu saja Tuhan, kami tidak akan pernah goyah. Kekuatanku ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan pujian dan penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita lebih semangat lagi. Kita mau bangkitkan roh kita untuk memuji, memuliakan nama kita. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau bebaskan roh kita. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita bersorak bersama-sama dengan Yesus. Tinggi namamu Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku. Bersama Rohku. Yes. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, Tuhan kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau takkan biarkan pencobaan, kau takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Yes. Semakin serupa dengan gambaran bersama Rohku. Bersama Roh. Haleluya Tuhan. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Yeah. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bersorak-sorai muliakan namanya yang memerankan di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup.
Haleluya. Bersorak-sorai muliakan namanya yang berperangkat di kita. Bertepuk tangan muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, Satu-satunya penebus kalahkan maut, langit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. yeah. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima lawatan Tuhan lebih lagi lewat firman-firman-Nya. Tuhan, inilah kerinduan kami ya Bapa. Untuk Indonesia dipulihkan Bapa. Jadi doa kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, Ampunilah, sayangilah kami Tuhan. sayangilah Bangsa kami Tuhan. bangsa kami yang Tuhan Allahku. Pulihkanlah Tuhan. Pulihkanlah, Sembuhkanlah Tuhan. sembuhkanlah Hati ini Tuhan. hati ini, hidup ini. Pulihkanlah, Ini doa kami Tuhan. ini doaku Untuk bangsa kami. untuk bangsaku. Lawat ya Bapa. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Yes Tuhan. Di hadirat-Mu, membawa
Ini doa kami Tuhan. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa untuk firman Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan saat ini bisa memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai langkah setiap kami. Engkau telah hadirkan kami semuanya di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami telah menaikkan pujian, bahkan kami telah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami ingin sekali mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, berbicaralah bagi kami, karena kami sangat rindu suara Tuhan untuk mengingatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami semuanya yang ada di tempat kami masing-masing saat ini telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom buat kita semuanya. Selamat kembali berjumpa buat kita semuanya untuk pagi hari ini. Saya sangat percaya, walaupun keadaan kita saat ini, walaupun situasi kita saat ini di tempat kita masing-masing beserta keluarga, famili dan kerabat kita, walaupun mungkin jumlah kita tidak begitu besar di rumah kita masing-masing, mungkin hanya beberapa orang, 6, 5 orang, tapi percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah kalian pagi hari ini, karena Tuhan rindu sekali ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita semuanya. Bahkan firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang akan mengarahkan kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itulah kita butuh firman Tuhan. Saya sangat percaya pada pagi hari ini fokus kita semuanya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, buka hatimu, buka pikiran, fokuslah kemari. Dengarkanlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Tema yang akan saya sampaikan untuk pagi hari ini adalah kasih yang tak berkesudahan. Kita semuanya tahu dan percaya bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan situasi apapun, kebaikan Tuhan selalu nyata. Penyertaan Tuhan selalu nyata.
seperti akhir-akhir ini? Apakah Bapak Ibu tidak pernah merasakan bahwa kasih Allah itu tetap ada di tengah-tengah kalian? Bahwa kebaikan Allah itu tetap menyertai kalian? Apakah kalian tidak pernah merasakan itu? Walaupun di saat sekarang ini virus telah merajalela di muka bumi ini, termasuk di negara kita yang kita cintai ini. Apakah kita tidak pernah merasakan kasih Tuhan? Saya yakin kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu tetap ada, tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Yang akan membuat kita mampu berdiri, yang akan membuat kita mampu untuk berpikir di saat-saat seperti ini. Oleh karena itu, saya akan ambil satu ayat buat Bapak Ibu sekalian. Saya yakin semuanya yang hadir di tempat masing-masing boleh membuka Alkitab kita masing-masing atau mungkin di HP kita masing-masing. Saya akan ambil satu ayat dalam Mazmur 107 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan firman Tuhan itu dengan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Menyadarikah atau sadarkah kita semuanya bahwa Tuhan itu baik? Oleh karena itulah kita harus bersyukur. Kita berterima kasih. Ungkapkan rasa syukur kita ini kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tetap ada. Tuhan tetap melindungi kita saat seperti ini. Apakah kita tidak pernah mau bilang bahwa Tuhan meninggalkan kita atau Tuhan jauh dari kita? Tuhan tetap ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan di saat ibadah kita Dia hadir, Dia melindungi tempat kita, rumah kita, Dia jagai supaya kita fokus. Oleh karena itu, pagi hari yang berbahagia ini mari kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada setiap kita kesempatan waktu untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, yang akan mengarahkan kita. Bagaimana kita harus berpikir dan bertindak di saat-saat seperti ini. Tuhan berikan hikmat itu kepada kita. Oleh karena itulah firman Tuhanlah yang akan mengarahkan kita, yang akan memberikan hikmat kepada setiap kita. Bahwasanya Tuhan mengatakan untuk selama-lamanya kasih setia. Berarti bukan hanya 1 jam, bukan hanya 2 jam, bukan hanya 3 jam, bukan hanya 1 minggu, bahkan mungkin bukan hanya 1 bulan. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, seumur hidup kita. Oleh karena itulah patutlah kita bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat kepada kita semuanya. Dalam Mazmur 107 di pasal tadi dalam Mazmur, cuman saya ambil di ayat 21-nya. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kembali diingatkan di dalam ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Firman ini mengajak kepada kita bahwa setiap umat manusia, anak-anak kepunyaan Allah, supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Ajakan ini terus dihimbau kepada kita. Apakah karena keadaan situasi seperti ini kita tidak mau bersyukur? Apakah karena keadaan seperti ini kita jauh? Apakah keadaan seperti ini kita harus bingung, bimbang, ragu? Tidak Bapak Ibu. Dalam keadaan seperti inilah kita harus siap. Mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita satu-satunya. Yang akan mengarahkan kita. Bagaimana kita harus melangkah. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan masa depan kita.
Walaupun kita mungkin di karantina, mungkin diisolasi di tempat kita masing-masing, tidak bisa berkeliaran kemana-mana. Tapi percayalah bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup. Dia terus mendampingi kalian. Dia terus menemani kalian. Kalau saya boleh bertanya, apa yang Bapak Ibu alami selama beberapa minggu ke depan ini? Sebelum memasuki minggu ini. Apakah pernah Bapak Ibu merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kita? Apakah Bapak Ibu pernah merasakan bahwa Tuhan begitu jauh dari hidup kita? Seakan-akan Tuhan tidak ada, seakan-akan Tuhan tidak hadir. Pernahkah Bapak Ibu merasakan itu? Percayalah Bapak, bahwa Allah itu tetap beserta kita. Bahwa Allah itu tetap menemani kita di saat seperti ini. Di saat keadaan seperti inilah kita kembali diingatkan untuk mengevaluasi diri kita, untuk mengoreksi diri kita. Seberapa jauh yang kita telah lakukan selama ini hubungan kita kepada Tuhan. Rupanya bencana virus ini menyadarkan setiap umat manusia supaya kembali kepada Tuhan. Supaya kembali beribadah, kembali bersekutu, kembali berkumpul dengan keluarga, berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama. Ternyata di balik semua kejadian yang saat ini kita alami, ada hal yang sangat baik yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk kembali kita ingat bahwa kita itu sangat dan butuh Tuhan dalam situasi ini. Kita harus tahu itu Bapak Ibu. Bukan karena situasi ini kita tidak mendapat apa-apa. Ada hal yang baik yang kita dapatkan dalam situasi ini. Kita bisa duduk bersama-sama. Kita bisa berbincang bersama-sama. Kita bisa mengevaluasi bersama-sama. Kita bisa saling mengingatkan bersama-sama. Kita bisa saling mendukung bersama-sama di saat di karantina atau di isolasi seperti ini. Ternyata Tuhan ingin mempersatukan kita kembali. Supaya tali persaudaraan, tali kekeluargaan, tali hubungan suami istri, anak dengan orang tua supaya kembali terjalin. Ternyata Tuhan sangat baik. Bahwasanya kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Inilah hikmat yang kita dapatkan dalam situasi ini. Jadi tidak ada yang salah di sini. Kita hanya berpikir negatif tentang hal ini. Oh Tuhan gak baik. Kenapa penyakit ini begitu lama? Kenapa virus ini begitu lama melanda negara kami yang cinta ini? Begitu banyak kematian. Bahkan setiap hari bertambah dan bertambah orang yang tertular. Di mana Tuhan? Tapi kalau kita berhenti sejenak, kita berpikir sejenak, kita bisa mengevaluasi, mengoreksi. Ternyata Engkau baik Tuhan. Di balik semua peristiwa ini ada maksud Tuhan yang sangat begitu indah dalam kehidupan kami. Untuk membuat kami berdiam diri. Untuk kami boleh merenung. Ternyata selama ini kami begitu jauh daripada. Selama ini kami tidak lagi pernah beribadah. Selama ini kami tidak lagi berdoa. Selama ini kami tidak lagi bersekutu kepadamu. Bahkan memuji, bahkan mengingatmu pun aku tidak. Berarti di saat seperti inilah kembali kita diingatkan. Supaya kita kembali mempunyai hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang telah mati, telah berkorban buat kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam Mazmur 107 ayat 21 tadi mengingatkan kepada kita, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya.
Karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. 4 kali ayat ini diulang dalam pasal ini Bapak Ibu. Tuhan nyatakan kasih-Nya. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dia ulang dalam pasal ini sampai 4 kali. Dia ingatkan kita supaya kita bersyukur. 4 kali. Supaya kita ingat. Supaya kita sadar Bapak Ibu. Bahwa dalam kondisi seperti ini. Menurut visi kita. Mungkin menurut pikiran kita. Aduh kami lemah Tuhan. Kami gak berdaya. Kami udah gak punya apa-apa ini. Kami dalam situasi ini. Kami diisolasi. Kami gak bisa bergerak kemana-mana. Kehidupan kami seakan-akan semakin terhimpit. Kebutuhan kami berkurang. Makanan kami berkurang. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan kita anak-anaknya kelaparan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Pandangan Tuhan begitu tertuju kepada kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan terhimpit. Dia tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Dia tetap berikan kita kesehatan. Dia tetap berikan kepada kita kekuatan. Dia tetap berikan kepada kita kemampuan dalam menghadapi situasi ini. Kembali saya ingat. Dalam 1 pasal 4 ayat ini diingatkan buat kita. Supaya kita boleh kembali bersyukur. Biarlah mereka bersyukur. Sebuah ajakan yang indah dari pemazmur buat kita semua. Demikian juga kita melangkah ke ayat selanjutnya. Di dalam Mazmur yang sama. Yaitu di dalam Mazmur 107 ayat 6. Apa yang ingin pemazmur sampaikan buat kita? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Coba Bapak Ibu. Sadarkah Bapak Ibu? Bahwa ternyata kebaikan Tuhan itu selalu dan selalu mengikuti kita setiap saat. Tetapi kita diingatkan, pemazmur mengingatkan supaya kita berseru-seru. Supaya kita terus berdoa dan terus berdoa, memohon dan terus memohon kepadanya. Karena apa? Karena situasi ini. Jadi kita diingatkan untuk kita tetap terus berseru. Untuk kita terus memohon. Untuk terus kita meminta. Pemazmur mengingatkan kita kembali di ayat 6 ini. Supaya kita terus berdoa. Jangan kau lepaskan hidupmu dari doa. Karena doa adalah kekuatanmu. Karena doalah yang akan memampukanmu. Tuhan akan melepaskan kita dari kecemasan kita. Luar biasa Bapak. Di saat kita tidak segan-segan lagi. Di saat kita tidak menunda-menunda lagi waktu-waktu yang Tuhan berikan di saat-saat seperti ini. Untuk kita terus berdoa. Untuk terus kita memohon kepadanya. Tuhan bilang, Dia akan melepaskan kita dari kecemasan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Teruslah memohon, teruslah berdoa. Supaya kecemasan ini berlalu dari kehidupan kita. Di dalam pasal yang sama ini pun
Dalam ayat 6 ini pun 4 kali Tuhan berfirman mengulang kembali ayat yang sama. Bahwa dalam keadaan apapun kita harus berseru. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesatan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita cemas. 4 kali diulang ayat ini dalam pasal ini. Bapak Ibu dikasih itu. Supaya kita enggak cemas. Supaya kita enggak bimbang. Supaya kita enggak ragu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita semuanya yang hadir. Yang mendengarkan firman ini. Perhatikan dan simak. Renungkan saat ini juga di saat engkau sedang berkumpul saat ini mendengarkan firman Tuhan sejenak. Bagaimana Tuhan begitu baik. Bagaimana kasih setianya tak pernah berkesudahan. Tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya secara pribadi. Saya mengungkapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ternyata Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam situasi kami tidak pergi kemana-mana. Dalam situasi kami terkurung. Kami hanya bisa melihat ke kanan kiri kami, ke tetangga kami dengan jarak-jarak yang aman. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya terlantar, tidak makan, tidak minum. Tuhan mengirimkan burung gagak kepada kami untuk mencukupi kebutuhan kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita semuanya yang ada di tempat kita masing-masing. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita mengandalkan Tuhan bersama-sama. Mari kita bersekutu bersama-sama. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan melalukan bencana ini dari kehidupan kita. Dari bangsa kita. Bahkan dari muka bumi ini. Kita berdoa, Tuhan lalukan bencana ini dari hadapan kami. Jangan biarkan bencana ini berlarut-larut, berlama-lama dalam kehidupan kami. Kami mempunyai Allah yang hebat, kami mempunyai Allah yang luar biasa. Lalukan ini Tuhan. Itulah yang Bapak Ibu harus lakukan di rumah. Berkumpul bersama-sama berdoa. Supaya Tuhan dengan cepat melalukan ini semuanya. Supaya ketenangan, kedamaian ini kembali boleh kita nikmati. Kembali kita bisa kembali melakukan aktivitas kita. Kembali kita bekerja seperti biasa. Kembali kita bersekolah seperti biasa. Kembali kita berkuliah seperti biasa. Kembali kita melakukan bisnis usaha kita seperti biasa. Bahkan lebih hebat lagi. Kita akan mendapat hal-hal yang hebat di balik peristiwa yang telah kita alami selama ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sebagai penutup, saya akan bacakan dalam Mazmur 107 ayat 43. Firman Tuhan kepada kita semuanya. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Firman ini mengatakan kepada kita semua. Siapa yang berhikmat kita semuanya pagi hari ini. Dikatakan biarlah ia berpegang pada semua ini. Siapa yang berhikmat, peganglah hikmat itu. Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Jangan lupakan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah yang tak pernah berkesudahan.
yang membebaskan kita dari segala situasi hidup saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, bila Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing, untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat kami, di kediaman kami. Bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, bahwa ternyata kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan selalu dan selalu dalam hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami di saat kami di karantina atau di isolasi seperti ini. Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan tetap menjagai kami. Bahkan Tuhan tetap memberikan keperluan dan kebutuhan kami. Bahkan Tuhan cukupi semuanya itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, tangan Tuhan yang penuh kasih, yang penuh berkat itu, Tuhan akan limpahkan berkat itu kepada kalian di tempat kalian masing-masing. Dan Tuhan akan mencukupi itu semuanya. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan tetap tinggal dalam hidupmu. Demikian juga Roh Kudus akan tetap memberikan kekuatan, penghiburan, damai dalam hidup kalian. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, saat mendengarkan firman Tuhan ini.
Engkau tetap memberkati mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pengumuman sepekan dapat disimak di grup WhatsApp Jemaat, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan segera akhiri ibadah kita. Dan mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kiranya rumah tangga kita, hidup kita dipenuhi dengan berkat ilahi. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Semua karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Lebih lagi kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami, meneguhkan kami dengan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, biar kami semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin mempersiapkan diri kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Haleluya. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, sekarang turunlah kiranya berkat anugerah yang melimpah daripada Allah Bapa. Perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan selalu melindungimu. Kuasa darahnya akan selalu membungkusmu. Kemenangan demi kemenangan yang daripadanya akan menjadi milik kita. Demikian pula kiranya penghiburan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita masuk di dalam kerajaan-Nya kekal selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.